Halo semua, di video kali ini saya akan membahas mengenai kode etik audit internal. Poin-poin pembahasan yang akan kita lalui, yang pertama kita akan mengetahui apa definisi dari kode etik audit internal. Yang kedua kita akan melihat tujuan apa yang hendak dicapai dari penerapan kode etik audit internal. Yang ketiga kita akan mengupas mengenai prinsip pertama integritas. Selanjutnya masuk ke pembahasan keempat yaitu prinsip objektivitas, pembahasan kelima prinsip kerahasiaan, dan pembahasan keenam mengenai prinsip kompetensi. Kita mulai dengan definisi dari kode etik audit internal. Kode etik audit internal adalah aturan perilaku dan profesional yang harus dipatuhi oleh internal auditor. Kode etik audit internal ini ditetapkan oleh the IAA dan menjadi salah satu dari 3 mandatory guidance. Kode etik audit internal terdiri dari 4 prinsip, yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, serta kompetensi. Tujuan dibuatnya kode etik adalah untuk memunculkan kepercayaan bagi para pihak dalam perusahaan bahwa auditor layak melakukan audit dan kemampuan penilaiannya dapat diandalkan. Baik, kita akan masuk ke prinsip yang pertama yaitu integritas. Terkait dengan prinsip integritas ini, yang pertama auditor harus memiliki sikap mental, berpikir, berperilaku positif dan tidak melanggar hukum atau norma lain yang berlaku. Yang kedua, internal auditor harus jujur, tekun, serta bertanggung jawab atau tidak suka menipu, mager, atau bodoh amatan. Kemudian, auditor harus taat hukum dan tidak melakukan atau terlibat tindakan ilegal yang dapat mencemarkan nama baik, profesi, dan perusahaan. Auditor juga tidak berbuat kriminal dan tidak bertindak meresahkan masyarakat. Auditor harus mengungkapkan fakta sesuai hukum dan standar profesi. Jika ada pelanggaran hukum harus dilaporkan. Kemudian auditor juga harus berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan yang logis dan etis. Auditor terakhir harus mendukung program perusahaan yang etis dan mengkritik yang tidak etis. Ini adalah contoh non-integritas. Kita gunakan analogi warna integritas berwarna hitam putih. Maksudnya, auditor tidak boleh melakukan pelanggaran hukum dan norma-norma atau menjauhi area hitam dan harus selalu bersikap positif atau berada di area putih. Contohnya, auditor bernama ZZ misalnya berperilaku negatif, suka menipu, membuli, pakai narkoba, judi, clubbing, mengambil barang perusahaan, dan lain-lain. Maka jelas bahwa auditor tersebut tidak memiliki integritas. Contoh lain terkait non-integritas, layaknya kamera yang memotret gambar dan menghasilkan foto. Auditor tugasnya memotret kondisi operasional aktual yang terjadi di auditi dan menghasilkan foto berupa laporan ke manajemen atau owner dan kode etik dan komite etik. Nah, kode etik adalah kondisi dari bagian-bagian yang ada pada kamera tersebut. Pertama, integritas ibarat tutup lensa. Jika tutup lensanya terpasang, maka kamera nggak bisa mengambil gambar. Jika auditor tidak berintegritas, maka seperti matanya tertutup, tidak bisa melihat penyimpangan yang ada. Karena yang bersangkutan terlalu sering melakukan penyimpangan dan tidak akan dipercaya menjadi auditor.
Sekarang kita ke prinsip yang kedua, objektivitas. Terkait dengan prinsip objektivitas, poin-poinnya adalah satu, auditor harus netral saat audit dan membuat penilaian dengan seimbang, tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun orang lain demi kepentingan perusahaan. Kedua, menghindari aktivitas yang mengganggu objektivitas pelaksanaan tugas. Dan yang ketiga, internal auditor tidak menerima apapun yang dapat mengganggu atau dianggap dapat mengganggu penilaian objektif yang bersangkutan. Selanjutnya, auditor juga harus memiliki sikap mental objektif dan tidak merubah hasil penilaian audit sesuai keinginannya. Auditor juga harus melaporkan semua fakta material yang diketahui, yang jika tidak dilaporkan akan menurunkan kualitas laporan audit atas aktivitas yang sedang diperiksa. Objektivitas ini ibaratnya lensa. Jika lensa kotor, maka kamera akan menghasilkan gambar yang buram atau tidak jelas. Begitu juga jika auditor tidak objektif, banyak galaunya, karena banyak kepentingannya, maka penilaiannya juga biasa atau buram, dan hasil auditnya jadi kurang bisa dipercaya netralitasnya. Ini adalah contoh beberapa potensi non-objektivitas. Misalnya auditor punya keluarga yang bekerja di objek audit, atau auditor punya usaha bareng dengan karyawan yang bekerja di objek audit. Auditor punya saham di perusahaan yang bertransaksi dengan objek audit, atau auditor pernah merekomendasikan supplier atau vendor ke objek audit, atau auditor punya pengalaman kerja di objek audit. Contoh potensi non-objektivitas lain seperti auditor menerima uang dari auditi, menerima hadiah, menerima undangan makan dan entertain dari auditi, atau menyembunyikan temuan sehingga kualitas laporan audit tidak maksimal. Jika ada temuan yang ditutup-tutupi, maka penilaian yang seharusnya buruk menjadi baik, dan laporan audit jadi tidak sesuai kenyataan. Prinsip selanjutnya yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan artinya menghargai nilai dan kerahasiaan informasi yang diterima, dan tidak menyebarluaskan informasi tersebut tanpa izin, kecuali ada tuntutan hukum atau profesional. Contohnya, berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan yang diperoleh dalam tugas. Jangan sampai hilang atau bocor keluar. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau kepentingan lain yang bertentangan dengan hukum atau merugikan perusahaan, seperti menjual data, membuat keputusan bisnis, dan lain-lain. Contoh dari prinsip kerahasiaan, misalnya satu, berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan yang diperoleh dalam tugas. Jangan sampai hilang atau bocor. Yang kedua, tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau kepentingan lain yang bertentangan dengan hukum atau merugikan perusahaan seperti menjual data, membuat keputusan bisnis, dan lain-lain. Kerahasiaan itu ibarat memory card. Jika memory card sering dikeluar masukkan, maka file gambar kamera bisa saja hilang atau dikopi di berbagai tempat. Nah, jika auditor tidak amanah dan sering pakai data perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka dokumen perusahaan bisa saja hilang atau berpindah tangan dan tidak akan dipercaya diberi data lagi untuk audit. Prinsip keempat adalah kompetensi. Artinya, auditor harus menerapkan seluruh pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dalam melaksanakan audit. Di antaranya seperti hanya melaksanakan audit yang sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki. Dalam hal ini, auditor boleh menolak jika tidak memiliki kemampuan tersebut. Auditor juga harus melakukan audit
sesuai dengan aturan di standar IIA. Dan auditor terus menambah pengetahuan agar bisa meningkatkan keahlian, efektivitas, dan kualitas kerja di setiap penugasan audit. Ini adalah contoh dari kompetensi. Kompetensi itu ibarat mesin kamera. Mesin kamera teknologi jadul akan menghasilkan gambar yang kurang bagus. Berbeda jika mesinnya selalu di-upgrade dan modern. Jika auditor kurang kompeten dan tidak mau menambah pengetahuan, maka tidak akan bisa menganalisis permasalahan dan kualitas hasil audit. Dan kualitas hasil audit jadi kurang maksimal. Sehingga kode etik bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga menjadi kebutuhan agar auditor bisa meningkatkan diri dan kualitas kinerjanya. Terus bagaimana implementasi kode etik di perusahaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Kode etik dibuat di dalam dokumen tertulis mencakup 4 prinsip kode etik yang sudah disebutkan sebelumnya, disetujui oleh manajemen, dan sesuai kode etik umum perusahaan, dan tiap auditor menandatangani sebagai bukti komitmen yang bersangkutan. Dari 4 prinsip tersebut, prinsip yang paling sulit adalah objektivitas, karena kepentingan sifatnya tersembunyi. Maka tantangan terbesar kode etik adalah benturan kepentingan yang menyebabkan penurunan objektivitas. Sehingga auditor harus jujur mengakui jika yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan yang berpotensi menurunkan objektivitasnya. Tapi jika tetap melaksanakan audit tersebut, yang berpotensi turun objektivitasnya jika tetap melaksanakan audit tersebut dan menyatakan mundur dari penugasan. Terima kasih sudah menonton.